Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Saya akan bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini ada seorang yang mengalami masalah secara fisik, yaitu dia lumpuh, tidak bisa berjalan selama 38 tahun. Anda dapat membayangkan bahwa 38 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang panjang. Dan dia berusaha untuk sembuh. Oleh sebab itu makanya dia ada di kolam Betesda. Karena di kolam Betesda ini sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun, maka air kolam itu bergoncang. Nah, apapun sakit penyakit yang diderita manusia pada zaman itu, yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, maka segala penyakitnya disembuhkan. Tetapi kita melihat bahwa orang yang ada di dekat kolam itu bukan hanya satu orang, ada banyak orang dari berbagai macam jenis sakit penyakit. Mereka menantikan kalau malaikat turun dan menggoncangkan air di dalam kolam itu, maka mereka berebutan. Siapa yang terdahulu, maka dialah yang akan mendapatkan kesembuhan. Saudara dapat bayangkan, berbagai macam orang di sana, ada banyak dengan berbagai macam penyakit menantikan goncangan air kolam. Lalu ada seorang yang sudah menderita. Ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Jadi tidak diceritakan apakah 38 tahun ini dia ada di pinggir kolam itu untuk menantikan kesempatan dia masuk ke dalam kolam, atau memang dia sudah menderita 38 tahun. Jadi yang jelas orang ini mengalami sakit 38 tahun berbaring saja di tempat tidurnya. Dan dia berharap dia dapat sembuh. Lalu kemudian Yesus datang. Dan Yesus melihat, Yesus tahu, karena jelas dikatakan di dalam ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Yesus menawarkan kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Sebenarnya kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dia kan sudah menantikan bahwa dia mau disembuhkan. Lalu tiba-tiba kalau ada seorang yang bertanya, kamu mau sembuh? Kan orang yang ada di kolam itu semua juga tahu bahwa mereka yang ada di kolam itu tujuannya hanya satu, pengen sembuh. Karena apa? Mereka tahu bahwa kalau malaikat turun, air bergoncang, maka yang pertama datang itu pasti sembuh. Jadi orang sudah tahu orang yang ada di pinggir kolam itu pasti tujuannya hanya satu, mau sembuh. Tapi ini Tuhan Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Saudara, bisa saja ya kalau dalam hidup ini orang bertanya kepada saudara, saudara sedang menantikan sesuatu, dan orang yang bertanya itu sudah tahu tujuan saudara ada di tempat itu. Mungkin saudara bisa dalam hati saudara, mungkin saudara bisa dongkol. Apa nggak tahu ya? Saya udah ngantri lama di sini kan tujuannya supaya saya mendapat kesembuhan. Kok masih nanya ya? Kan bisa saja seperti itu. Nah, makanya kadang-kala kalau kita mau mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, mujizat, kesembuhan daripada Tuhan, kita tuh memerlukan yang namanya mental tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Walaupun katakan sepertinya, yang kata-kata itu kalau dalam kehidupan sehari kan sepertinya mempertanyakan, lo ngapain sih kamu di sini? Nah, udah tahu lo ngantri di situ mempengan sih, kok ditanya. Nah, kalau orang nggak punya mental yang kuat, yang mau sembuh, bisa saja pada waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Langsung dia tersinggung. Marah, sakit hati, lalu mundur. Saudara, ada banyak orang Kristen kadang-kala berharap pertolongan daripada Tuhan. Sudah berusaha, tetapi begitu ada hambatan, ada tantangan sedikit. Bahkan seperti apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sakit lumpuh 38 tahun ini. Tersinggung. Udah tahu loh saya sakit, kok masih nanya ya. Nah ini, jadi jangan gampang tersinggung. Jangan gampang marah. Jangan gampang sakit hati. Kalau kita mengharapkan sesuatu, lalu ada orang yang mempertanyakan keinginan kita. Nah disinilah sedang diuji. Apakah mental kita memang siap untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Artinya tidak mau menyerah, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah. Kadangkala dalam situasi yang sulit, ya, saya punya pengalaman mendoakan orang sakit. Sudah lama, bertahun-tahun dia sakit. Waktu ditanya, mau gak didoakan? Dari sorot matanya waktu memandang kelihatan yang marah. Karena memang sudah terlalu lama terbaring di tempat tidur. Jadi waktu ditanyakan, mau gak didoakan? Langsung dia memandang dengan sorot mata yang marah. Tersinggung dia. Seolah-olah sepertinya kita itu mengejek dia terbaring di tempat itu. Padahal tujuannya adalah untuk mengajak, membangkitkan iman dan semangatnya. Sudah, tapi ada orang yang bereaksi negatif. Sama seperti orang yang 38 tahun ini. Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tapi dia tidak tersinggung, saudara. Tidak marah, tidak sakit hati. Tapi sebaliknya, dia curhat sama Tuhan. Dia berkata di dalam ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, dia curhat sama Tuhan. Gak ada yang menolong aku untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu.
Makanya dia selalu kalah, ketinggalan dari orang lain. Nah, sikap seperti inilah yang harus kita miliki. Jangan gampang tersinggung, jangan marah pada waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Tapi sebaliknya, dia mengungkapkan isi hatinya. Saudara, Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan Yesus selalu menawarkan kepada orang-orang yang mau mengalami pertolongan. Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, inilah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sakit, lumpuh 38 tahun, tidak dapat berdiri, hanya terbaring di kasur. Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Lalu kita lihat reaksi daripada orang sakit ini. Dia utarakan, dia berkeluh kesah, faktor penghambat. Kenapa dia belum sembuh-sembuh juga? Karena tidak ada yang menolong. Dia bilang, tidak ada yang menolongku. Karena mungkin untuk bangun dari kasur aja pun, untuk dia merangkak ke pinggir kolam itu mungkin juga susah. Karena banyak orang. Sementara dia baru mulai bergerak, orang lain sudah lebih dahulu. Karena dia tidak ada yang menolong. Dan ini yang Tuhan inginkan. Keterbukaan, keterus-terangan, ketulusan hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu. Di dalam ayat sebelumnya Tuhan berkata, dia sudah tahu orang ini sudah lama ada di pinggir kolam, pengen sembuh. Tuhan sudah tahu, tapi kenapa Tuhan masih bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan sudah tahu, orang ini sudah lama ada di pinggir, tujuannya untuk sembuh. Tapi Tuhan bertanya, karena Tuhan mau melihat reaksi daripada orang yang sakit ini. Dan reaksinya adalah positif. Dia bereaksi, dia menceritakan faktor penghambat kenapa dia tidak sembuh, karena tidak ada yang menolong, selalu terlambat dibandingkan dengan yang lain. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Kejujuran hati kita di hadapan Tuhan. Keterus-terangan kita di hadapan Tuhan. Ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Dan keinginan Tuhan adalah untuk menyembuhkan kita. Keinginan Tuhan adalah untuk menolong kita. Keinginan Tuhan adalah untuk melepaskan kita dari segala beban yang menghimpit kehidupan saudara. Karena memang Yesus datang ke dunia ini untuk menolong, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan kehidupan orang yang mau percaya kepadanya. Tetapi dibutuhkan ketulusan hati. Dibutuhkan kejujuran hati. Dibutuhkan keterbukaan saudara. Seperti orang yang sakit 38 tahun tidak dapat berjalan ini. Pada waktu dia berkata dengan terus terang kepada Tuhan. Maka Yesus pun berkata di dalam ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang lumpuh 38 tahun. Seketika itu juga bangkit berjalan. Dan dia angkat tilamnya saudara. Saudara, Tuhan mau kejujuran hati kita. Tuhan mau ketulusan hati kita. Tuhan mau keterbukaan kita di hadapannya. Makanya saudara, Yesus adalah penolong yang setia. Yesus selalu sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dia tidak pernah terlambat. Tetapi Tuhan mau, kalau saudara mau ditolong, terbukalah di hadapan Tuhan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Tuluslah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita menyelidiki hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang menyelidiki hati. Sama seperti
Orang yang 38 tahun sakit tidak dapat berjalan. Engkau bertanya, maukah engkau sembuh? Dan orang lumpuh ini yang 38 tahun tidak dapat berjalan berkata dengan jujur. Engkau melihat kejujuran hatinya. Engkau melihat keterbukaan dan ketulusan hatinya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Bagi setiap jemaat Tuhan yang mengharapkan pertolongan-Mu, Tuhan, jamah mereka yang hatinya jujur, terbuka, dan tulus di hadapan-Mu, mau mengalami mujizat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, jamah mereka Tuhan, pulihkan hidup mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau, Allahku yang baik. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.